Hai guys, balik lagi dengan DC Movie. Cerita kali ini adalah film psikopat horor dari Indonesia guys. Film ini berjudul Rumah Dara dan disutradarai oleh Mo Brothers. Film Rumah Dara ini mengisahkan sekelompok muda-mudi yang terjebak dalam rumah seorang wanita yang bernama Dara. Dara adalah wanita yang telah hidup sejak zaman Belanda guys. Dara tetap terlihat muda hingga sekarang dengan memakan daging manusia dan juga meminum minyak yang terbuat dari bayi manusia. Dara tinggal bersama dua anaknya dan juga seorang pekerja. Untuk membuatnya hidup lebih lama, Dara memanfaatkan kedua anak dan pekerjaannya itu untuk membantunya menangkap manusia sebagai makanan mereka guys. Oke deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Enjoy! Cerita diawali dengan Aji dan Astrid yang sedang hamil 8 bulan memutuskan untuk berangkat ke Australia untuk memulai hidup baru di sana. Mereka bersama 3 temannya yaitu Eko, Alam, dan Jimmy juga pergi ke Jakarta untuk mengantarkan Aji dan Astrid, dan tidak ketinggalan juga adik perempuan Aji yang bernama Ladia ikut mengantarkannya ke Jakarta. Tepat saat mereka ingin pergi, hujan pun turun guys. Di perjalanan tiba-tiba ada seorang wanita yang menghentikan mobil mereka. Wanita itu bernama Maya. Eko langsung turun menanyakan apa yang terjadi pada Maya. Ternyata Maya mengaku telah dirampok guys. Jimmy menawarkan memesan taksi untuk Maya, tapi Astrid mengatakan bahwa Maya ikut saja dengan mereka karena merasa kasihan dengan Maya sendirian di malam hari. Kemudian mereka pun pergi mengantarkan Maya. Eko yang tertarik dengan Maya mengambil alih setir mobilnya guys. Kemudian setelah beberapa lama di perjalanan, mereka masuk ke dalam hutan yang tidak berpenghuni. Ternyata di sanalah rumah si Maya ini. Maya meminta mereka untuk masuk menemui ibunya guys. Awalnya mereka menolak untuk masuk, tetapi Maya menggoda Eko untuk masuk. Akhirnya, karena merasa tidak enak, mereka pun masuk ke dalam rumah Maya menemui ibunya. Di sana mereka disambut oleh ibu Maya yang terlihat masih sangat muda. Wanita itulah yang bernama Dara guys. Jadi mereka sekarang sudah masuk ke dalam rumah Dara yang psikopat. Dara mengucapkan terima kasih pada para muda-mudi itu karena telah mengantarkan anaknya pulang. Cara bicara Dara saat itu sangat datar dan dengan senyum tipis di bibirnya yang terlihat menyeramkan. Dara menawarkan mereka untuk makan. Karena keluarga Dara itu terus memaksa para muda-mudi, mereka pun menuruti keinginan Dara untuk menunggu sementara Dara menyiapkan makanannya. Saat makanan sudah siap, Astrid merasa sangat lelah dan dia tidak ikut makan. Karena itu, Aji sebagai suami Astrid juga tidak ikut makan karena akan menemani istrinya itu guys. Dara memberikan segelas minuman pada Astrid. Saat itu Dara terlihat perhatian dengan Astrid yang tengah hamil besar. Astrid bersama Aji pergi ke kamar tamu dan diantarkan oleh Maya. Sementara itu di meja makan, di sana ada anggota keluarga lainnya yaitu Adam, anak laki-laki Dara, dan juga seorang bapak-bapak bekerja di rumah Dara guys. Di meja makan itu mereka sangat menikmati makanannya karena rasanya yang sangat lezat. Sementara Maya menggoda Eko dan memberi sinyal pada Eko untuk ikut dengan Maya. Ternyata Maya memancing Eko ke kamarnya. Eko yang terlanjur nafsu pun mulai aksinya guys. Namun kasihan sekali, itu hanyalah jebakan dari Maya. Maya sengaja membawa Eko dan dalam beberapa menit Eko pingsan karena efek makanan yang telah dimakannya tadi. Di meja makan mereka juga mulai bertanya-tanya tentang Dara dengan kepala pusing guys. Tidak lama kemudian mereka satu persatu tidak sadarkan diri di meja makan itu. Saat mereka semua tidak sadarkan diri, bapak-bapak pekerja membawa mereka satu persatu dengan menyeretnya begitu saja. Kemudian Awan tinggal sendirian di meja makan itu guys. Awan sadar sudah ada Maya di situ. Awan sangat cuek pada Maya hingga Maya marah dan menanyakan kenapa Awan tidak pernah melihat Maya. Maya terus saja menggoda Awan, tapi Awan sama sekali tidak tergoda guys. Dia hanya ingin tahu di mana teman-temannya yang lain. Si Maya ini marah guys karena terus saja dicuekin Awan. Maya mengeluarkan pisau dan melukai tangan Awan tanpa ragu-ragu. Maya sangat marah dan terus mengarahkan pisau kepada Awan. Awan sangat takut dan melarikan diri, namun semua pintu di rumah itu terkunci guys. Awan bersembunyi dan Maya mencari Awan dengan wajah psikopatnya. Awan menyergap Maya dari belakang dan mencoba mengambil pisau itu dari Maya guys. Akhirnya Awan pun berhasil mendapatkan pisaunya. Saat Awan mengarahkan pisau itu pada Maya, tiba-tiba saja datang Adam, yaitu kakak laki-laki Maya yang menahan Awan. Adam sangat kuat hingga membuat Awan tidak sadarkan diri guys. Ternyata saat kejadian itu, Astrid dan Aji melihat. Mereka sangat histeris melihat apa yang terjadi. Adam mengejar Astrid dan Aji guys.
Di tangga, kaki Aji dipegang Adam guys. Karena tertangkap, Aji terus meminta Astrid untuk bersembunyi dalam kamar. Sementara Aji sekuat tenaga menahan Adam agar tidak mengejar Astrid. Astrid yang sedang hamil besar menjatuhkan lemari untuk menghalangi pintu kamar itu guys. Astrid menahan pintu itu dengan sekuat tenaganya. Beberapa saat kemudian Adam berhenti membuka pintunya. Dan pada saat itu juga sebuah pisau menembus pintu dan mengenai tangannya Astrid. Sementara itu di ruangan lain, Ladia, Eko, dan Jimmy sudah terikat di sebuah ruangan kecil. Mereka berteriak meminta pertolongan. Ladia berusaha untuk mendekati pintunya guys. Di pintu itu ada sebuah lubang kecil dan Ladia bisa melihat keadaan di luar dengan lubang itu. Ladia melihat Jimmy terbaring di atas dipan. Dan Ladia berusaha untuk membuka pintu itu dengan badannya. Namun tidak berhasil guys, dan Ladia melihat bapak pekerja di rumah itu. Bapak itu menghidupkan musik dan memfoto awan seolah sedang melakukan pekerjaannya dengan santai. Ladia melihat pekerja itu menghidupkan sebuah senso guys. Jimmy dan Eko juga mendengar suara senso itu dan berteriak ketakutan. Pekerja itu mengarahkan senso pada leher awan hingga kepala awan terputus guys. Ladia sangat histeris menyaksikan hal itu. Pekerja itu sama sekali tidak merasa takut. Dia memotong-motong tubuh itu seperti daging sapi yang kemudian diletakkan di sebuah kantong plastik. Kembali pada Aji. Aji diikat pada sebuah kursi guys. Di sana juga ada Dara yang mengawasi Aji. Dara memujuk Astrid untuk membukakan pintunya. Dan Aji terus saja mengatakan agar Astrid tidak membuka pintunya. Dara kesal karena Aji yang terus berbicara. Dara melepas tusuk kondenya dan menusukkan konde itu pada pundak Aji guys. Astrid histeris mendengar teriakannya Aji. Kembali pada Ladia, Eko, dan Jimmy. Pekerja sadis itu membersihkan ruangan penuh darah hingga membuat darah mengalir ke ruangan Ladia, Eko, dan Jimmy. Hal itu tentu saja membuat mereka semakin histeris. Kemudian si pekerja masuk ke dalam ruangan membawa bungkusan plastik yang berisi daging awan. Saat hendak meletakkannya, tiba-tiba kepala awan jatuh dari plastik itu menggelinding guys. Hal itu membuat mereka semakin histeris hingga membuat Jimmy muntah. Si pekerja sepertinya mencari mangsanya lagi. Dia melihat ke arah Ladia dan membawa Ladia guys. Pekerja itu meletakkan Ladia ke tempat pemotongan, mengikat dan juga menutup mulutnya Ladia. Si pekerja itu juga memfoto Ladia sebelum dieksekusi. Eko dan Jimmy terus saja berteriak karena mengganggu konsentrasi pekerja itu mendatangi Eko dan Jimmy. Ladia mengambil kesempatan dan mencoba untuk melepaskan dirinya. Pekerja itu memandang Jimmy begitu saja hingga membuat mereka diam guys. Ladia akhirnya berhasil melepaskan satu tangannya. Lalu dia menyembunyikan tangannya saat pekerja itu datang. Pekerja itu menatap wajah Ladia yang sangat cantik, membuat pekerja itu nafsu guys. Si pekerja itu mendekati tubuh Ladia dan menciuminya. Kemudian penutup mulut Ladia pun dilepasnya. Dan saat pekerja itu hendak mencium Ladia, Ladia menggigit bibir pekerja itu hingga terputus. Ladia mengambil pisau dan menusukkannya pada si pekerja itu. Ladia membuat pekerja itu tidak sadarkan diri guys. Kemudian Ladia segera menemui Eko dan Jimmy dan melepaskan mereka. Kembali pada Astrid. Astrid melihat sebuah jendela dan segera menuju jendela itu. Astrid melihat ada beberapa orang di depan rumah Dara dan berteriak minta tolong. Namun meskipun orang-orang tersebut mendengar, mereka tidak akan menolong karena mereka ini adalah pembeli daging manusia guys. Tiba-tiba Astrid merasakan sakit perut yang sangat hebat. Air ketubannya pun pecah guys, menandakan bahwa Astrid akan segera melahirkan. Rupanya air minum yang diberikan Dara sebelumnya adalah minuman yang membuat Astrid segera melahirkan. Astrid pun berusaha melahirkan anaknya itu seorang diri. Di luar, Dara sudah menanti-nanti kelahiran Astrid guys. Bagi Dara, bayi itu adalah harta berharga yang bisa membuatnya terus hidup. Hingga akhirnya bayi Astrid dan Aji dilahirkan. Kembali pada Ladia, Eko, dan Jimmy. Mereka berhasil kabur melewati sebuah lubang. Mereka berada di hutan yang sangat dalam guys. Mereka segera pergi dan tiba-tiba sebuah anak panah hampir mengenai mereka. Ternyata itu adalah ulah Maya. Maya kembali memanah dan membuat telinga Eko sobek guys. Mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Dara datang dan mengambil alih busur panahnya dari Maya guys. Dara sedang membidik para pemuda itu. Dan tepat sekali bidikannya terkena sasaran. Panah itu mengenai Ladia. Saat berlari, Jimmy menyadari Ladia tidak ada di dekatnya. Jimmy mengajak Eko untuk kembali mencari Ladia. Tapi Eko sudah tidak kuat guys. Eko takut akan tertangkap lagi jika kembali. Tapi Jimmy tetap saja kembali sendiri mencari Ladia. Akhirnya Jimmy menemukan Ladia guys. Jimmy mencabut anak panah yang mengenai Ladia. Saat akan berlari, tiba-tiba datang Adam menusuk Jimmy dari belakang.
Meskipun keadaannya sekarat, Jimmy terus berusaha untuk menahan Adam agar tidak mendekati Ladia. Saat itu juga Adam yang sangat kuat mematahkan leher Adam hingga tewas. Melihat itu, Ladia segera berlari dari Adam. Saat Adam hendak mengejar Ladia, tiba-tiba Eko ada di belakang guys. Eko mengalihkan perhatian Adam ke arah yang berlawanan dengan Ladia. Adam melemparkan pisau ke arah Eko. Beruntungnya pisau itu tidak mengenai Eko. Dan saat itu juga ada sebuah mobil yang mengarah pada Eko. Kembali di rumah Dara, Astrid keluar dari kamar dan melihat Jimmy yang pingsan dan terikat pada kursi. Pada saat itu juga Dara masuk ke dalam kamar dan mengambil bayi mereka guys. Astrid mengikuti Dara yang membawa bayinya. Dan Aji juga sadar mengikuti langkah Astrid di tempat itu. Aji ini terpeleset. Di sana ada banyak sekali tulang bayi manusia guys. Tiba-tiba Astrid keluar dari suatu ruangan dengan gunting yang menancap pada lehernya. Astrid terjatuh di pelukan Aji dan kehilangan banyak sekali darah yang keluar dari lehernya membuat Astrid meninggal. Saat itu juga Dara sambil menggendong bayi membuka gorden. Di sana adalah tempat Dara mengeksekusi para bayi dan menjadikannya minyak yang membuat dirinya tetap hidup dan muda guys. Aji yang sangat marah itu mencengkik Dara. Tapi si Dara ini punya ilmu gitu guys. Hanya dengan memegang saja Dara bisa melumpuhkan korbannya. Saat itulah dia datang namun tertangkap oleh pekerja yang ternyata masih hidup. Saat Dara sedang mencengkik Aji, Maya datang mengatakan bahwa ada tamu yang datang. Dara segera menemui tamu itu. Tamu itu adalah sekelompok polisi guys. Polisi itu menanyakan tentang Eko yang ditemuinya di tengah hutan. Dara mengatakan bahwa Eko adalah anak kos di rumahnya. Tapi para polisi itu mencurigai ada yang tidak beres di rumah Dara. Salah satu polisi mencoba mencari sesuatu di dalam rumah itu guys. Salah satu polisi melihat album foto yang sudah sangat tua sejak zaman Belanda, akan tetapi ada foto Dara di sana. Polisi itu juga melihat rekaman video saat anak-anak diajarkan untuk menghukum seorang pria dewasa. Pergi ke Ladia. Di sana pekerja itu nafsu dengan Ladia guys. Ladia mengambil sebuah pulpen dan menusukkan pulpen itu pada matanya si pekerja ini, hingga membuatnya teriak dan didengar oleh para polisi. Karena curiga, salah satu polisi pergi untuk melihat apa yang terjadi. Adam merencanakan sesuatu dengan mengambil sebuah pisau dan mematikan lampu di ruangan itu, hingga ruangan menjadi sangat gelap guys. Saat gelap itulah mereka memulai aksinya. Satu persatu dari kawanan polisi itu pun dibantai. Hanya tersisa satu polisi yang masih hidup, berusaha untuk mengambil senapan dalam mobilnya. Polisi itu pun menembakkan senapannya pada Maya guys. Dara melihat dan sangat marah. Polisi itu pun menembak Dara, tapi Dara ini sangat kebal. Dia tidak bisa mati hanya dengan tembakan. Dara menghabisi polisi itu dengan sangat brutal guys. Kemudian Dara melihat Maya yang sudah sekarat. Bukannya diselamatkan, Dara malah mempercepat kematian Maya dengan mematahkan lehernya. Namanya juga psikopat kan guys. Oke, lanjut di dalam rumah Dara. Ladia mendatangi Aji yang sedang menggendong bayinya. Aji ini menyerahkan bayi itu pada Ladia, kemudian mengacak-acak peralatan Dara termasuk minyak ramuannya itu. Adam mendengar dan masuk ke dalam ruangan itu, dan terjadilah pertengkaran lagi di sana guys. Aji menyiramkan minyak beserta botolnya pada Adam. Dan Adam pun sangat marah. Adam hendak memotong leher Aji. Saat itu juga tiba-tiba Eko datang guys. Dia masih hidup dan menusukkan pedang panjang pada Adam. Adam ini memang sangat kuat guys. Dia masih saja bisa melawan. Ladia kemudian melemparkan api pada Adam. Adam pun terbakar karena tubuhnya sudah dipenuhi dengan minyak. Tidak beberapa lama, Adam masih saja hidup dan kembali menyerang. Dengan cepat Aji mengarahkan pisau pada leher Adam. Dibantu oleh Ladia, akhirnya putuslah kepala si Adam ini guys. Artinya ada satu orang lagi di rumah itu yang berbahaya, yaitu Dara. Dara sangat marah guys karena anak-anaknya sudah mati. Dia menjadi psikopat yang semakin brutal. Dengan menggunakan senso, Dara menyerang Ladia. Lalu Aji datang menyelamatkan Ladia. Namun sayang guys, Aji justru mati di tangannya Dara. Setelah beberapa lama, Ladia yang sangat tangguh akhirnya berhasil membuat Dara lumpuh. Saat itu hari sudah pagi dan Dara segera pergi keluar dari rumah itu bersama bayinya. Saat akan pergi, tiba-tiba saja si Dara ini datang lagi guys. Dara belum juga mati karena ilmu yang dia miliki itu. Kemudian Dara terus menjalankan mobilnya hingga menabrak Dara sampai terpental guys. Dan dengan begitu cerita season kali ini selesai guys. Ayo like dan subscribe ya guys jika kalian suka cerita seperti ini. Terima kasih.